ini initial project definition, maka dia akan menjadi satu dan menghentikan proses pekerjaan yang ada di dalam si workflow-nya. Makanya di sini kita bisa nyambungkan dengan menggunakan arrow dari work accomplish ke project is done, dari project is done kita sambungkan ke bagian workflow. Jadi dia akan membentuk cyclical gitu ya, siklus gitu ya. Dan kita juga bisa menyambungkan initial project definition dengan project is done. Karena project is done ini tentunya harus mempunyai target. Targetnya berapa? Targetnya adalah 1000 gitu. Nah, target 1000 itu ada di dalam initial project definition-nya. Nah, dari sini saya coba memodelkan eh, matematikanya aja dari perhitungan tadi. Nah, di sini ada work remaining, ada work complete dan project is done-nya. Nah, artinya, misalkan contoh, saya konteksnya akan berbicara untuk bagian workflow-nya. Untuk bulan pertama, silakan rekan-rekan di bagian work remaining ini, tadi kan initial project definition-nya adalah 1000 ya, dan dikurangi dengan workflow-nya adalah 100 unit per bulan. Artinya dia pekerjaan yang tersisa adalah 900 unit. Artinya ketika 900 unit ini, dia harus eh, diselesaikan lagi kan, karena kan belum selesai gitu proyeknya. Belum belum nol gitu, belum mencapai nol kalau untuk bagian work remaining. Maka dia lanjut ke bagian work complete. Nah, work complete ini karena dia work complete yang pertama dengan nol, dia ditambahkan dengan workflow-nya yang mana kecepatan produksinya adalah 100. Jadi di bulan pertama itu dia selesai menyelesaikan 100 unit smartphone artinya. Nah, tapi di sini si project ini belum selesai, belum mencapai target karena work remaining ini masih belum mencapai nilai nol dan work completion ini dia belum mencapai nilai 1000. Jadi dia akan lanjut ke bulan berikutnya. Yang ini juga masih sama karena work remaining yang pada periode sebelumnya, pada bulan pertama itu 900, maka dia initial project definition-nya berubah jadi 900, kemudian dikurangi dengan 100 dengan workflow-nya, sehingga menghasilkan work remaining di bulan kedua itu nilainya 800. Nah, kemudian juga bagian work complete-nya di sini dia karena si work complete di periode sebelumnya 100, maka dia 100 ditambahkan dengan workflow-nya kecepatan produksinya di bulan itu adalah 100 juga, sehingga dia bisa menyelesaikan total kumulatif dari bulan pertama dan bulan kedua adalah 200. Ini akan melakukan eh, terus menerus sampai si work remaining ini bernilai nol dan work complete-nya itu bernilai 1000. Artinya, di sini dapat diinterpretasikan bahwasannya nanti ketika di dalam pembuatan grafiknya gitu ya, sudah terbayang analoginya bahwasannya akan terjadi persamaan yang saling eh, terbalik gitu. Kalau misalkan work remaining-nya semakin menurun, artinya work complete-nya akan semakin tinggi nilainya. Di sini juga pemodelan matematikanya sama masih bulan 4, bulan 5 sampai diteruskan terus karena belum mencapai targetnya gitu. Nah, di sini sampai ke bulan 8 akhirnya dia berhenti di bulan 10. Yang mana di bulan 10 ini work remaining itu setelah dikurang-kurangin ternyata dia menghasilkan work remaining sisa 100 dari bulan 9 dikurangi dengan yang bulan itu bulan 10 dia harus dikurangi dengan target atau kecepatan produksinya yaitu sebesar 100, maka dia akan menghasilkan nilai nol. Begitupun dengan work compress di sini 900 hasil dari work compress di bulan 9 ditambahkan dengan workflow lagi 100 yaitu kecepatan produksi di bulan itu dan ditambahkan menghasilkan nilai 1000. Nah, ini artinya project is done yang dilambangkan dengan nilai 1 dan eh, project is done untuk bagian 0 dia artinya belum selesai. Sehingga ketika project is done atau projectnya sudah mencapai target, dia akan menghentikan proses produksinya. Makanya tadi saya garis bawahi itu ada bagian dia akan memproduksi secara efisien dan efektif dan akan menyesuaikan dengan sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Jadi nggak akan sampai dia overproduction seperti itu tentunya. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat grafiknya ya. Saya akan contohkan aja untuk bagian grafiknya. Silakan ke bagian ini ke bagian kontrol. Nanti kalau misalkan nggak ada lambang ini dipilih aja. Kalau misalkan ada dua icon ini dipilih, kemudian ke bagian worksbench dan kita klik aja di sini. Nah, untuk ini kita tarik aja dulu. Oke, oke. Nah, untuk ini kita langsung ke, nah kita klik. Untuk ini kita bagian grafik, grab, dan variabel name kita ingin mencari grafik si yang pertama adalah work remaining dulu. Kita okein. Nah, kita close saja.
Kita geser sini. Kemudian yang kedua adalah kita bikin lagi. Kita klik aja ke sini dan masih sama, grab. Kemudian juga variable name kita klik bagian ini dan kita cari yang work accomplishment-nya. Nah, habis itu kita tarik aja sini. Oke, kita tarik. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa kelihatan ya, rekan-rekan ya. Bahwasannya untuk bagian work remaining ini, dia terjadi penurunan ya, dari 1000 ke 0, dan dia berakhir di bulan ke-10. Begitupun juga dengan work complete dia, yang tadinya 0, dia akan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan target yang ditetapkan, yaitu nilainya 1000 ya. Nah, kalau misalkan saya juga membuat grafik perbandingan di sini, yang mana grafik perbandingan ini artinya, oke, oke, di sini, coba klik. Nah, dia untuk bagian work complete sama work remaining ini, dia eh, terjadi ya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu perbandingan terbalik ya gitu ya. Artinya dia kalau misalkan work complete-nya meningkat, artinya work remaining-nya menurun seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini bisa kita simpulkan bahwasannya project itu selesai pada bulan ke-10. Artinya tadi pertanyaan yang tadi terjawab ya. Kemudian juga progres produksi dapat dipantau setiap bulannya dengan menggunakan formula yang tadi sudah eh, kita sama-sama pelajari ya. Kemudian juga setelah target produksi tercapai, produk dihentikan untuk mengoptimalkan sumber daya. Artinya dia nggak akan overproduction karena targetnya sudah dihentikan gitu. Dan sudah memenuhi targetnya juga. Kemudian juga dari sini dengan memahami setiap formula, memahami korelasinya, si project manager ini dapat memonitor, mengendalikan project secara efektif dan memastikan bahwasannya target produksi telah tercapai sesuai dengan jadwal atau planning yang ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Silakan rekan-rekan bisa melakukan simulasinya uh, di device masing-masing. Nanti akan saya tampilkan juga dokumen di kolom deskripsi. Nanti silakan aja dipakai sebagai bahan acuan untuk mengerjakan simulasi yang ini. Nanti saya akan coba perjelas lagi supaya lebih mengerti. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat mencoba.